Oke guys, selamat datang di channel BSTP ya. Kali ini kita akan bermain binom skui lagi, men. Kita akan melanjutkan challenge 5 juta kita ya. Apakah kita akan bisa mencapai target ini? Wah, oke, bagi kalian yang suka dengan video seperti ini silahkan like, comment, dan subscribe. Oke, kita langsung saja menuju ke videonya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu biar biar tenang begitu kan, biar kita diridhoi ilahi, biar kita pokoknya itu. So kita buka pasar dulu karena ini banyak pasar yang bagus-bagus ya. Oke, aduh salah, kita pluskan dulu. Kita akan mencari pasar yang sedang tren ya. Kita akan open posisi karena bagi teman-teman yang baru berbinom skui ya, saran saya itu silahkan cari market yang sedang trend buy atau trend sell, oke? Karena di sana kita bisa mendapatkan cuan yang sangat. Kita nggak usah banyak basa-basi, kita langsung saja kita buka dulu pasarnya. Pasar ini pekan maksudnya. Kita akan melihat pasar-pasar yang indah ya. Kita belum menemukan yang terlambat ya. Kita harus cari pasar yang sedang tren. Oke, tanpa basa-basi kita akan bersiap-siap untuk open posisi. Wait. Aduh, kurang. Nah, ini sepertinya ini bagus sekali nih untuk open posisi ya. Oke, kita akan 140 dong, coy. Nah gitu kan, karena ini challenge kita adalah 5 juta ya. Bagaimana caranya supaya kita profit terus dan konsisten? Kita akan menggunakan teknik kompensasi. Dan ini kita akan open posisi sell. Kenapa saya akan open posisi sell? Kenapa? Kalian penasaran? Kita tunggu di pergantian candle 30 detik ya. Ketika dia pergantian candle, kita akan langsung open posisi. Perhatikan titik resistensi, support, dan indikator MACD-nya. Kalau dia kuat ke bawah, kita akan open posisi sell. Kita tunggu. Bismillah. Tiga 37, 36, 35, 34, 33. Saya open posisi sell. Kita siapkan kompensasi dulu 350. Kenapa saya open posisi sell? Karena indikator MACD-nya itu masih menghadap ke bawah ya, sangat keras dan kuat. Tidak, it's not problem ya. Kita sangat yakin, kita pasti sudah kuduga memang ya. Teknik seorang dilahirkan menjadi seorang trader, men. Jadi target kita malam ini yaitu gak usah banyak-banyak ya. 1.500.000 kita akan lanjut ke part selanjutnya ya, supaya karena saya tidak kuat gitu, olahraga jantung ini nggak bisa gitu. Ini pasti kalau dia berhasil melewati titik supportnya yang ini, saya akan open posisi sell lagi. Kita balik ke 140 dulu. Terlalu terburu-buru. Ngelek. Wah, terlalu terburu-buru ya. Tidak apa-apa, saya yakin sekali. Kenapa saya begitu yakin open posisi sell? Karena ternyata ya dia melakukan it's not problem. Kita harus tetap tenang, kita harus menganalisakan. Kalau kita loss yang ini, kita akan kompensasi. Saya akan melakukan kompensasi tidak searah. Tapi kita harus lihat dulu candle apa yang muncul di bawah ini. Kalau dia, tapi kita profit kayaknya. Saya akan melakukan kompensasi. Kita profit, cuk. Kita profit. Tipis. Tenang, kita analisa dulu. Jangan sampai kita kena sliding ya. Terlambat sekali. Seharusnya kita open posisi sell karena indikator MACD-nya sangat merah sekali ya.
kita bisa open posisi sell, naik. Nah, saran saya bagi yang pemula, silahkan open posisi sell ketika pergantian candle. Kenapa saya open posisi sell? Wah, tidak apa-apa ya, tetap santuy. Kita tidak boleh sampai kompensasi kedua sebenarnya. Saya akan kompensasi searah. Waduh, udah nggak bisa nih, nggak bisa. Kita 140 ya Allah. Kenapa saya kompensasi searah ya? Sangat terburu-buru sekali. Ini rokok nih. Wah, jauh sekali ya. Gak bisa. Parah. Semoga saja di detik-detik terakhir dia terjun payung ya. Terus, karena saya yakin dia akan ke bawah. Saya yakin. Keyakinan yang sangat hakiki dari seorang kita masih diberikan sebuah wah. Aduh, terlambat ya. Tidak apa-apa, kita harus menganalisa, kita harus lihat pola candlenya dulu. Ini adalah titik resistensinya, inilah titik supportnya. Ini akan membentuk ini ya, kita agak sulit begitu kalau dia membentuk candle yang seperti ini. Kita harus mencari market yang sedang tren. Itu seharusnya, kita nggak boleh terburu-buru ya. Aduh, parah. Tadi kita loss 140 ya. Kita 350. Kita harus yakin ya. Saya akan open posisi sell lagi. Kenapa saya open posisi sell? Padahal indikator MACD-nya sudah mau menghadap ke atas ya. Tidak apa-apa, karena ini sudah terlalu banyak buy 1, 2, 3 ya. Dia pasti sell, saya yakin itu. Kalau nggak sell ya udah sih. Seharusnya kita follow the trend ya. Dia akan membentuk. Oh, ternyata di sini. Terlalu terburu-buru bagi teman-teman yang pemula, silahkan open posisi di detik 30 ya. Tapi jangan terlalu terburu-buru. Waduh, shit. Zong shit. Aduh. Saya akan open posisi sell. Wah. All-in. Kenapa saya all-in padahal sudah melakukan persilangan? Goblok. Kenapa saya begitu yakin? Karena dia nggak mungkin melewati titik resistensinya, men. Dia udah seorang trader itu harus punya keyakinan. Yakin, men. Believe. Kalian harus lihat. Wow, we are back. Nice ya. Awal yang bagus ini.
kita bisa menganalisa. Intinya seperti itu. Kita nggak usah main di sini. Ini terlalu berbahaya ya. Nah, ini candlenya terlalu kecil ya. Saya akan open posisi sell. Kenapa saya akan open posisi sell? Saya akan open posisi sell karena dia sudah membentuk sebuah tren. Nah, waduh, kenapa gitu? Karena yang keluar di bawah ini adalah candle. Kita harus siapkan kompensasi ya. Masa di sini dia mau pembalik koreksi ya. Sangat-sangat tidak adil begitu. Please. Saya sudah tidak sanggup. Nice. Intinya follow the trend, cari market yang sedang trend dan perhatikan indikator MACD-nya. Jika sudah melakukan sebuah persilangan, kalian bisa yakin open posisi ya. Intinya nice. Saya akan open posisi sell lagi. Nah, saya open posisi sell. Kenapa? Karena yang muncul di bawah ini adalah indikator berwarna merah ya. Simpelnya seperti itu. Follow the trend, cari market yang sedang trend dan lihat indikator MACD-nya. Seperti itu, men. Easy. Cari market yang sedang trend. Intinya seperti itu. Follow the trend. Jangan lawan the trend ya, kecuali dia sudah mendekati titik support, kalian bisa untuk melawan tren maksudnya. Oke. Jadi simpelnya seperti itu, sangat mudah. Yakin, lihat tren, lihat indikator MACD-nya. Kalian bisa yakin open posisi. Semoga saja kita tidak kena sliding ya, karena sangat berbahaya. Tipis manja. Tipis. Nice shoot memang ya. Aduh, terlambat sekali. Oh, ternyata dia melakukan sebuah koreksi. Untung saja kita tidak open posisi sell ya, karena sudah terlalu banyak sellnya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Jika dia melakukan persilangan, saya akan open posisi buy. Tapi seharusnya kita tunggu 2 candle dulu baru kita berani untuk open posisi buy ya. 1 juta, tinggal 4 juta. Easy. Kalau dia melakukan persilangan, saya akan melakukan open posisi buy. Tapi perhatikan juga 3, 2, 1. Waduh. Mana kok nge-lag? Nice. Kenapa saya open posisi buy? Karena yang di bawah, indikator di bawah ini, mengeluarkan candle berwarna hijau dan indikator MACD-nya. Tapi yang terjadi tidak apa-apa, kita akan persiapkan untuk kita akan menyiapkan kompensasi. Saya akan melakukan kompensasi searah. Come on. Ketika dia sudah melakukan persilangan dan yang muncul adalah candle berwarna hijau, kalian harus yakin melakukan open posisi. Itu pentingnya ketika kalian open posisi, men. Kalian harus benar-benar di detik 30 ketika pergantian candle. Karena itu bisa kena sliding, men.
segitu aja. Wuih. Sebenarnya kalau kita sudah profit itu nggak usah di ini lagi ya, karena sudah agak ini. Tidak apa-apa, kita akan sepertinya kita cari dulu. Nah, ini enak sekali ini. Wow. Saya akan melakukan open posisi sell jika dia melakukan sebuah persilangan. Ternyata tidak. Saya akan melakukan open posisi sell, tapi kita harus, waduh parah, aduh nggak berani aku tak berani. Atas lagi, atas, aduh. No problem, tidak apa-apa. Kita memang harus menganalisa candlenya ya. Jangan sampai kita terburu-buru. Kita open atas lagi 9, 8. Berbahaya. Sangat berbahaya ya. Ini indikator MACD-nya ini. Wah. Saya akan open posisi sell kalau dia melakukan sebuah persilangan. Saya akan open posisi sell. Ternyata, wah, nggak nentu nih, nggak paham aku tuh. Saya harus cari pasar yang indah dulu ya. Never lose, man. Intinya cari tren ya. Harus seperti itu. Ini juga kayaknya dia bakalan trend buy ya, tapi nggak berani aku tuh. Kita harus cari yang benar-benar membentuk sebuah tren. Nah, di sini saya akan melakukan open posisi sell meskipun dia membentuk candle seperti ini ya. Kalau dia berhasil melewati titik supportnya, tapi ini kuat sekali ya ke bawah, saya akan open posisi sell. Tidak apa-apa. Kita open posisi sell 35, 34, 33. Open posisi sell. Kenapa saya open posisi sell? Karena indikator MACD-nya masih kuat ya menghadap back. Kita siapkan kompensasi. Ini sangat berbahaya guys. Sepertinya dia akan membentuk candle seperti ini ya. Dia nggak mau melewati titik ini, titik supportnya. Terlalu terburu-buru. Tidak apa-apa ya. It's not a problem. Sudah kuduga jika indikator MACD-nya melakukan sebuah persilangan, itu artinya kalian bisa open posisi. Serak. Come on. Sebrak. Tipis sekali ya. Untung kita tidak apa-apa. Aduh, ini terlambat nih. Kita akan melakukan open posisi sell jikalau dia easy money. Dia emang nggak ini ya. Ini titik supportnya nih. Berbahaya kalau dia sudah menyentuh ini, dia mungkin akan membentuk sebuah koreksi ataupun pembalikan ya. Meskipun indikator MACD-nya kuat, tapi kita harus perhatikan pola candlenya ya. Itu sangat perlu. Sangat perlu. Wah, ini menyesal ya. Saya akan open posisi buy. Kenapa? Saya open posisi buy karena sudah terlalu banyak sell ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa seperti itu? Padahal indikator MACD-nya kuat. Tapi saya yakin dia akan membentuk sebuah koreksi ataupun pembalikan. Kalau tidak, saya akan siapkan untuk
Intinya seperti itu. Perhatikan pola candlenya. Jika dia sudah terlalu banyak sell dan dia tidak bisa melewati titik supportnya, dia pasti akan melakukan sebuah koreksi. Oke, intinya seperti itu. Meskipun indikator MACD-nya sangat kuat, seperti itu, men. Oke, jadi kalian harus paham begitu. Cari market yang sedang tren, perhatikan titik support dan titik resistensi, dan sangat benar sekali analisa saya. Sangat-sangat benar. Intinya 15 kita langsung done ya. Kita harus cari tren. Ini candlenya kecil-kecil sekali, nggak berani nih cuy. Intinya follow the trend. Jangan memaksanakan fucking hawa nafsu ya. Ternyata ini bagus sekali nih. Ketika ini bisa nih, kita bisa melawan tren ketika dia sudah menyentuh titik supportnya ya, atau titik resistensinya gitu. Kalian bisa untuk, tapi perhatikan juga ini indikator MACD-nya. Ini sudah 13 ya, lumayan men. Saya merasa sudah agak sedikit pro ya. Dari kemarin kena sliding tackle men, parah sih. Nice ya. Kita harus cari jangan 1540 cuy. Kita bisa open posisi sell karena dia membentuk candlenya cuman seperti ini ya. Karena dia akan membentuk candle seperti ini. Pola candle seperti ini, pasti seperti ini. Karena kalau dia tidak bisa melewati titik supportnya, dia pasti seperti ini. Seperti itu. Seperti ini, seperti itu. Saya akan open posisi sell. Oke, saya akan open posisi sell. Bagi teman-teman yang baru berbinom squeeze, silahkan latih skillnya di akun demo dulu ya, supaya kalian bisa yakin begitu. Kita tunggu di pergantian candle. Waduh, parah ya. Tidak apa-apa, kita siapkan untuk kompensasinya. Karena kalau kita kena sliding ini, kita bisa kompensasi. Kita harus perhatikan dulu. Ketika kalian mau kompensasi, perhatikan apakah kompensasi searah atau tidak searah ya. Kenapa saya open posisi sell? Karena dilihat dari pola candlenya, dia akan membentuk candle seperti ini. Untung saja kita open posisi agak di atas ya. Jadi ini it's okay to be okay. Easy. Saya merasa sudah agak pro ya. Jadi teman-teman yang ingin ikut di grup VIP easy money. Seperti itu teman-teman. Seperti itu. Jadi karena target kita adalah 15, jadi kita open posisi 50.000 saja. 1 2 3. Kita cari tren dulu. Kita cari tren. Nah, di sini kita lihat pola candlenya dulu. Kita akan open posisi, tapi white. Kripto bagus, tapi kita sudah telat ya. Dia sudah membentuk candle sideways. Nggak berani aku. Intinya kita cari market yang tren. Kita follow the trend, kita pasti bisa begitu. Mana ini? Loading asu. Nah,
kan pola candlenya cuma seperti ini. Kita bisa open posisi sell di sini karena dia sudah menyentuh titik resistensinya. Karena pola candlenya cuma seperti ini, dia tidak membentuk tren, dia pasti akan ke bawah. Saya yakin saya akan open posisi sell meskipun indikator MACD nya tidak terlalu memberikan saya keyakinan, tapi pola candlenya seperti ini dan dia sudah menyentuh titik ini, saya akan open posisi sell. Kita tunggu di pergantian candle. Ingat, open posisi ketika pergantian candle. Oke, 1 2. Hah? Ngelek cuy. Kita nggak boleh paksa ya kalau kita tidak menemukan sebuah market yang tren. Jadi wah, internet ini asam urat ya. Sebenarnya 1458 ini udah enak banget cuy. Wah, internet kutul. Kita nggak boleh maksa kalau sudah seperti ini, oke? Oke, segitu aja video malam ini. Yang penting kita sudah tahu bagaimana caranya open posisi, di mana kita open posisi, dan perhatikan indikator-indikatornya ya. Oke, bagi kalian yang suka dengan video bagi kalian yang suka dengan video seperti ini, silahkan like, comment, dan subscribe. Silahkan share ke teman-teman kalian agar kalian bisa cuan. Oke? Thanks for watching dan see you the next video. Oke?